Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM 05061382025055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pengganti UAS, yaitu tentang SSOP. Langsung saja kita masuk ke judulnya, yaitu penerapan sanitasi standar operasional prosedur pada proses pengalengan rajungan atau Portunus pelagius di PT Kemilau Bintang Timur Makassar. Rajungan Portunus pelagius merupakan salah satu jenis komoditas perikanan yang mempunyai potensi dan prospek yang cukup baik serta mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ranjungan mengandung protein yang cukup tinggi sehingga sangat mudah rusak dan memiliki umur simpan yang pendek. Hal ini disebabkan karena adanya cemaran fisik dan mikrobiologis sehingga perlu dilakukan proses pengalengan daging rajungan. Proses ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dan mempermudah dalam pendistribusian. Rajungan Rajungan merupakan jenis kepiting yang sangat populer dan banyak dimanfaatkan sebagai sumber bahan dengan harga yang cukup mahal karena keunggulannya yang potensial untuk dikembangkan. Bukan hanya karena dagingnya yang lembut dan cita rasanya yang tinggi, tetapi juga memiliki kandungan nilai gizi yang cukup bagus. Setiap tahun permintaan rajungan ini semakin bertambah pula. Rajungan dipasarkan dalam bentuk kaleng yang sebelumnya telah mendapat berbagai perlakuan karena pengalengan merupakan salah satu cara menyelamatkan hasil perikanan termasuk rajungan dari proses pembusukan. Pengalengan daging rajungan ini menggunakan teknologi pengolahan secara pasteurisasi, yaitu yaitu suatu proses pengolahan yang mengoptimalkan proses termal sehingga dapat membunuh sebagian besar mikroba yang bersifat patogen. Tapi tidak semua mikroba dan biasanya menggunakan suhu di bawah 1000 derajat. Eh, Adapun jenis-jenis rajungan itu seperti rajungan angin atau Podophthalmus vigil, eh, ada juga rajungan karang, Charybdis cruciata, rajungan atau kepiting bulan terang, eh, Portunus pelagicius, terus ada rajungan hijau atau kepiting batu, tali, Talamita crenata, dan Talamita denai. Ada rajungan batik, Charybdis natator, ada kepiting, Scylla serata, dan ada rajungan bintang, Portunus sanguinolentus. Tak hanya itu saja, kita ada tahapan pengalengan rajungan itu. Yang pertama yaitu penerimaan bahan, terus disortasi, kemudian pengecekan akhir bahan baku, pencampuran, pengisian daging, penimbangan, kaleng, pengkodean, pasteurisasi, pendinginan, pengemasan, dan tahapan yang terakhir itu yaitu pengangkutan. eh, Pengertian pengalengan. Di sini pengalengan merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan bahan makanan, terutama ikan dan hasil perikanan lainnya dari pembusukan. Dalam pengalengan ini, daya awet ikan diawetkan jauh lebih bagus dibandingkan pengawetan cara lain. Namun, dalam hal ini dibutuhkan penanganan yang intensif serta ditunjang dengan peralatan yang serba otomatis. Sebab dalam proses pengalengan ikan atau hasil perikanan lainnya dimasukkan dalam suatu wadah yang ditutup rapat agar udara maupun mikroorganisme perusak yang datang dari luar tidak dapat masuk. Selanjutnya, wadah dipanasi pada suhu tertentu dalam jangka waktu tertentu pula untuk mematikan mikroorganisme yang ikut terbawa dalam produk yang dikalengkan. Uh, untuk proses pengalengan ini kita perlu menerapkan yang namanya standar sanitasi operasional prosedur atau itu biasa disebut SSOP.
SSOP itu adalah suatu prosedur pelaksanaan kelayakan dasar untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi sanitasi lingkungan agar prosedur yang dihasilkan aman berkaitan dengan sarana pengolahan, sarana kebersihan, personil, dan lingkungan di suatu unit pengolahan. Standar operasional Standar operasi sanitasi ini harus dipenuhi oleh produsen untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap bahan pangan. Kontaminasi dapat didefinisikan sebagai pencemaran yang disebabkan oleh unsur dari luar, baik berupa benda asing maupun makhluk asing. Makhluk hidup yang sering menyebabkan pencemaran adalah mikroba, protozoa, cacing, serangga, dan tikus. Kontaminasi bahan pangan dapat terjadi sebelum bahan pangan dipanen atau ditangkap. Setelah bahan pangan dipanen atau ditangkap, proses kontaminasi dapat berlangsung di setiap tahapan penanganan, pengolahan, hingga bahan pangan dikonsumsi oleh konsumen. Tujuan SSOP ini sendiri yaitu untuk memahami bahwa program kebersihan dan sanitasi akan meningkatkan kualitas, yaitu jika tingkat keamanan produk meningkat dan kontaminasi mikroba menurun. Terus mengetahui adanya peraturan Good Manufacturing Practice atau GMP yang mengharuskan penggunaan zat-zat tertentu yang dianggap aman dan efektif bagi program hygiene dan sanitasi. Terus mengetahui tahapan-tahapan dalam hygiene dan sanitasi, mengetahui persyaratan minimum penggunaan sanitasi dan klorin pada air pendingin atau cooling water, khususnya pada industri pengolahan makanan. Terus mengetahui adanya faktor-faktor seperti pH, suhu, dan konsentrasi desinfektan yang mempengaruhi hasil akhir suatu proses sanitasi. Yang terakhir, mengetahui masalah potensial yang mungkin timbul bila sanitasi tidak dijalankan dengan cukup. Eh, Tidak hanya itu, adapun persyaratan SSOP untuk suatu perusahaan, yaitu satu, keamanan air, dua, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, tiga, pencegahan kontaminasi silang, empat, mencegah fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet, lima, proteksi dari bahan-bahan kontaminan, 6, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar, 7, kesehatan karyawan, dan 8, pengendalian hama. Kesimpulannya, perlindungan bahan pangan dari bahan cemaran dan pelabelan penggunaan bahan toksin, penyimpanan yang tepat. Rata-rata penilaian SSOP sebesar 52,3% berdasarkan hasil menunjukkan penerapan SSOP belum memenuhi dengan standar yang ada. Terus banyak aspek yang belum diaplikasikan sesuai dengan standar produksi pangan yang baik. Implementasi SSOP sangat penting bagi industri pangan karena sebagai dasar dalam memperoleh produk yang aman. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit secara berkala oleh pihak yang bertanggung jawab. Audit dapat dilakukan baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, instansi yang berwenang dalam melakukan audit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.